Parhobas itu pelayan. Kita itu mau jadi pelayan, mau jadi Parhobas. Banyak orang bilang, ya ngapain bikin kegiatan sosial, kau buang-buang duit. Saya bilang saya nggak buang duit di sana. Kalaupun saya lakukan kegiatan sosial di Toba, itu untuk rakyat Toba. Saya senang, itu keluarga. Dan puji Tuhan teman-teman juga semua antusias untuk memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan untuk Toba. Ya, semua banyak orang mengatakan bahwa rakyat kita sudah pragmatis. Tapi saya mau katakan, rakyat kita masih baik-baik saja. Tapi memang kita harus mempersiapkan mental masyarakat kita untuk menerima pariwisata tersebut. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa misalkan kita lakukan sekaligus mengurangi tenaga kerja, tingkat pengangguran di sana. Kenapa misalkan bagaimana penerimaan terhadap kehadiran perempuan untuk menjadi calon atau bakal calon kepala daerah atau mau jadi bupati? Ini ruangnya sangat terbuka sekali bagi orang Batak. Di Toba itu ya responnya cukup positif. Kehadiran kita, kehadiran seorang perempuan, kehadiran Boru Nauli, kehadiran perempuan Toba, asal Toba untuk memimpin. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah seorang bakal calon kepala daerah Kabupaten Toba, salah satu wisata terkenal di Indonesia, yaitu yang terletak di Sumatera Utara. Beliau ini adalah Kak Sereida Tambunan. Seperti apa gagasan beliau, apa yang ingin dia dicapai di sana, yang tak kalah penting, apa sebenarnya motivasi beliau terjun dalam politik praktis untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Selamat datang Kak Sere, sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat. Ya, harus sehat lah ya. Kan mau maju perlombaan, kontestasi yang ketat nih katanya kan. Iya. Nah, jadi saya pengen tahu dulu ini, kenapa sih pengen maju sebagai bakal calon kepala daerah di Kabupaten Toba? Apakah ada keterikatan historis di sana? Ya, sebenarnya sih saya sendiri kelahiran di Serbelawan ya. Kabupaten Simalungun. Dan orang tua saya di sana. Tetapi asal muasalnya keluarga kami, keluarganya Bapak itu ada dari Balige. Oh, dari Balige. Ya, dari Tambunan, Lumban Pea, gitu, Simpanggop. Itu dari sana. Kalau asal muasalnya keluarga dari Bapak. Nah, yang kedua bahwa kenapa ini menjadi motivasi? Ya mungkin pasti juga itu berkaitan dengan ini ya masa kecil kita juga gitu. Jadi pada saya sendiri itu sekolah SD itu di Dolok Ilir, SMP itu di Serbelawan, SMA-nya itu di Siantar. Oh, jadi beda kabupaten ya SMA-nya ya? Iya, beda kabupaten. Kalau di Siantar itu udah lebih ke Kota Madya, kalau SMP-nya saya di Kabupaten Simalungun. Nah, kegiatan aktivitas kita itu kan di sana banyaknya itu kegiatan gereja ya, keagamaan gitu. Saya aktif sebagai remaja gereja, bahkan menjadi pemuda gereja. Tapi pada saat saya memimpin jadi ketua remaja gereja, pada saat itu kita juga membuat sebuah kegiatan karena posisi bangunan gereja saya itu adalah di tepi sungai. Kita membuat sebuah kegiatan bagaimana menanam tanaman keras supaya suatu saat gereja itu tidak bergeser bangunannya gitu. Nah, itu sudah kita lakukan pada saat saya SMP kelas 3 sebagai ketua remaja gereja. Begitu juga pada saat menjadi pemuda gereja, keaktifan kita, keterlibatan kita untuk ikut bagaimana kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu. Bahkan kita beberapa kali itu bergabung dengan kawan-kawan pemuda dari masjid dan lain-lain itu untuk mengikuti sebuah kegiatan kebersamaan gitu. Jadi kok kita biasanya itu ada acara Natalan, kita ngajak teman-teman Muslim, ayo nih bikin acara drama, yuk bikin drama. Begitu juga kalau malam takbiran, kita rame-rame juga mengikuti acara takbiran. Biasa itu kan kalau kita di perkebunan itu disiapin truk, jadi kita pada naik truk semua itu malam keliling gitu. Oh, besar di perkebunan dulu ya? Iya, kita di pertengahan perkebunan karet dan kelapa sawit. Oh, terus. Itu. Nah,
Berangkat dari sana, saya lanjut ke SMA-nya di Siantar, baru kemudian ikut juga dengan kegiatan-kegiatan pemuda lainnya, baru saya bekerja di kantor pusat AKBP. Kantor pusat AKBP itu bidangnya di pengembangan masyarakatnya. Jadi kita buat kredit union, terus kemudian barter, bagaimana masyarakat penghasil ikan, misalkan di Tanjung Ledong, dengan masyarakat yang penghasil pertanian. Misalkan di daerah Siborong-Borong gitu, ada cabai, ada beras, ada apa. Nah, bagaimana ini supaya di barter? Itu pada tahun 1992 itu saya sudah ikut dalam kredit union. Kegiatan sosial kayak gitu ya? Iya. Nah, masuk kita mengadvokasi kasus tanah rakyat. Kalau saya pernah nangani itu PT Yunokal tuh yang ada di Pahae Jae gitu. Karena kehadiran PT Yunokal pada saat itu, kehadiran mesinnya dan lain-lain itu akhirnya mempengaruhi kultur tanahnya gitu. Yang tadinya mereka tanam padi, ternyata akhirnya tanahnya mengkristal karena lumpur dan lain-lain. Akhirnya harus bergeser mata pencarian dari bertani ke yang lain. Nah, tapi dan akhirnya PT Yunokal itu tutup pada saat itu. Nah, begitu juga dengan aksi-aksi dengan lingkungan, peduli terhadap lingkungan gitu, yang ada di daerah Sumatera. Nah, setelah itu baru saya berangkat ke Jakarta. Oh, jadi waktu advokasi itu masih baru lulus SMA ya? Iya, baru lulus SMA. Itu ya? Belum. Nah, bahkan kita pernah tuh Natalan, terus kita pergi ke sebuah kampung, itu perjalanan namanya Lubu Sihim ya. Itu perjalanan hanya bisa ditempuh dengan kuda beban, hoda beban misalkan gitu. Jadi barang-barang kita hanya ada di kuda, terus kemudian kita jalan kaki sepanjang 40 kilo. Ternyata kita ketemu dengan anak yang sakit hidrosipalus. Kita bawa ini ke kota dan tapi ya Tuhan punya rencana lain, umurnya tidak panjang. Nah, itu sudah saya lakukan pada saat awal lulus SMA. Berarti luar biasa ya. Masa-masa remaja kan anak-anak sekarang banyak yang nongkrong kayak apa kayak. Tapi Kak Sere udah dalam gitu loh, terjun dalam bidang sosial itu ya. Ya, karena memang budaya di kita itu kan dulu gotong royongnya sangat kuat ya, sangat kuat. Jadi kalau misalkan ada pesta di tempat si A, nanti anak-anak pemudanya itu keliling mengumpulkan cangkir, tikar gitu, keliling baru dicatat nih. Cangkir si A 6, tikar si B 3 gitu, untuk nanti dipakai pada saat yang lagi mau hajatan. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi gitu. Jadi gotong royong kuat sekali gitu. Jadi kita terbangun di situ ya. Jadi intinya Kak Sere ini ya sudah mendalami kondisi sosial budaya di sana ya. Jadi bukan dari luar terus datang gitu kan. Memang lahir di sana, besar di sana. Nah, itu yang di Simalungun ya, tempat saya lahir gitu. Udah ini ya. Terus ke Jakarta kuliah di sini. Ya, Jakarta itu bukan kuliah loh. Saya langsung kerja. Oh, langsung kerja. Dan kerja itu di Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM. Ya, mengadvokasi buruh. Terus saya turun untuk live in dengan buruh. Gitu. Baru juga dengan petani. Jadi beberapa kasus buruh misalkan di Tangerang, itu saya masuk di situ. Gitu. Bicara persoalan undang-undang perburuan pada saat itu. Itu belum kuliah ya? Belum, saya kuliah setelah punya anak kedua. Oh gitu. Baru kuliah. Hebat. Iya. Tapi ngomong-ngomong pernah aktif di ini juga ya? PRD ya? Iya, saya pernah aktif di PRD. Saya awalnya itu masuk di Serikat Tani Nasional. Baru kemudian lebih ke agraria ya itu ya? Iya, baru setelah itu kita di-deploy untuk masuk juga mengorganisir buruh pada saat itu. Berarti jejaringnya masih kuat di sana? Ya, itu yang membangun dan membentuk kita untuk kuat. Ya. Ngomong-ngomong nih ya, kalau saya perhatikan kan di komunitas Batak gitu ya. Iya. Pemimpin wanita di pemerintahan sipil itu agak jarang ya. Itu nggak sih kayak gitu? Apa karena ada restriksi budaya atau ada hal yang lain pengaruhin gitu? Ya, jarang sih, karena memang kita kan menganut patriarki ya. Jadi memang itu jarang sekali. Tapi memang budaya Batak itu kan sangat kuat ya, sangat kuat dan melekat gitu. Sehingga posisi perempuan dalam adat istiadat itu ya memang posisi boru, melayani. Boru itu maksudnya apa? Ya, anak perempuan yang melayani gitu. Melayani apa itu? Ya, bisa saja misalkan bukan hanya melayani memberikan gelas apa, tapi misalkan mempersiapkan supaya
para kaum misalkan saya nih baru Tambunan. Jadi hula-hula saya ya Tambunan itu. Jadi mempersiapkan mereka untuk misalkan mau ada rapat apa segala apa yang harus dipersiapin gitu. Nah terus kemudian kalau misalkan tolong ambil ini, nah kita harus nyiapin, tolong catat gitu. Nah jadi posisi kita perempuan itu adalah membackup apa yang dilakukan oleh hula-hula kita seperti itu, melengkapi, menyempurnakan apa yang misalkan ada yang harus dilakukan, yaitu tugasnya boro. Apa itu yang melatar belakangi posisi kultural wanita Batak, sehingga mereka itu tidak banyak yang sebagai pemimpin masyarakat sipil, ya, pemerintahan sipil gitu. Kalau di profesi lain banyak ya, misalkan jadi kepolisian pun ada ya kan, di ketentaraan TNI ada, kemudian di kedinasan kayak pendidikan juga tinggi-tinggi. Tapi kalau di kepala daerah agak jarang ya. Iya, sebenarnya sih adat istiadat Batak itu sangat menghormati posisi pemerintahan ya. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan seorang pemerintahan, misalkan apakah itu seorang lurah, camat, dianya itu sebagai perempuan, sangat dihormati sekali karena orang Batak itu sangat bisa mampu membedakan mana yang kerja-kerja pemerintahan, mana yang berkaitan dengan adat istiadat. Itu sehingga kenapa misalkan bagaimana penerimaan terhadap kehadiran perempuan untuk menjadi calon atau bakal calon kepala daerah atau mau jadi bupati, ini ruangnya sangat terbuka sekali bagi orang Batak. Bahkan kebanggaan kalau anak perempuannya, bahkan kebanggaan kalau anak perempuannya bisa maju untuk memimpin. Kenapa nggak banyak gitu yang? Ya mungkin itu harus ada gebrakan ya, keberanian ya. Jadi masuk mau menggebrak nih. Ya saya dan disupport oleh bapak-bapak saya gitu loh. Jadi ya mereka juga bilang ya udah kalau buru kami mau maju ya kenapa tidak. Jadi dapat ini ya support. Sangat luar biasa. Dari ini ya komunitas. Ya, komunitas marga saya, bahkan juga kalau kita lihat sekarang ini di Toba itu ya responnya cukup positif. Kehadiran kita, kehadiran seorang perempuan, kehadiran Boru Nauli, kehadiran perempuan Toba, asal Toba untuk memimpin. Sangat luar biasa. Tapi itu kan bisa menjadi isu sensitif nggak sih nanti dalam misalkan udah definitif menjadi calon kepala daerah itu. Posisi kultural itu bisa dimainkan menjadi isu. Kalau saya sih bilang tidak ya? Karena di dalam adat Batak itu sangat menghormati pemerintah setempat. Makanya di dalam adat Batak itu acara kecil apapun pasti dipanggil dari perwakilan dari pemerintah setempat. Itu pasti dipanggil. Mau dianya itu kepala desa, mau dianya RT, mau dianya RW, semua acara adat istiadat Batak pasti dipanggil pemerintah setempat. Sama teman sekampung namanya Dongan Sahuta. Pemerintah setempat. Nah itu kalau ada jambar, artinya ada pembagian, itu selalu dipanggil. Ini jambar untuk pemerintah setempat. Jambar itu maksudnya? Namanya. Jadi jambar itu berkat yang dibagi-bagi, berkat yang dibagi-bagi, terus kemudian ada untuk pemerintah setempat, ada untuk tokoh agama, ada untuk teman sekampung, itu tuh dibagi-bagi. Nah, nilainya bukan persoalan nilai, tetapi itu adalah bagian dari yang harus berhak untuk mendapatkannya. Gitu. Ini kebersamaannya itu ya. Luar biasa. Guyupnya gitu ya, orang Jawa bilang itu guyupnya luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong nih, sebagai bakal calon kepala daerah tuh pasti udah punya gambaran, udah belanja masalah di sana ya. Karena setelah dari programnya ada 5 utama ini kan. Ada, bisa diterangin nggak ini Kak Sere ini program prioritas unggulannya ini? Iya. Secara sekilas. Kalau kita kan pakai Toba Nature, Jalan Nasere. Artinya? Toba yang tertata, teratur, terus kemudian rakyatnya makmur, bebas dari KKN dan mengkilau. Mengkilau itu artinya dia bisa memberikan cahaya bagi orang-orang yang membutuhkannya. Berarti selama ini belum teratur, belum tertata. Sudah, kita menyempurnakan. Oh gitu ya. Toba Nature, Jalan Nasere. Kalau arti apanya, Sere itu adalah emas jadi mengkilau sehingga rakyat kita itu bisa sejahtera. Ya, jadi kalau rakyatnya sejahtera, pasti itu juga akan menjadi cahaya bagi Toba itu sendiri. Jadi kita memang ada 8
ada 8, yaitu misalkan Toba Nabisuk itu pelestarian lingkungan. Lingkungan ya. Dan juga berkaitan dengan pariwisata. Jadi kalau Toba ini ya kita sangat berterima kasih sekali kepada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah mencanangkan bahwa Toba itu menjadi daerah destinasi. Salah satu dari 10 destinasi wisata. Iya. Nah, Toba itu dilingkari oleh kabupaten kota yang lainnya. Termasuklah di situ adalah Simalungun. Ngomong-ngomong, Toba itu berapa kecamatan sih? Toba itu ada 16 kecamatan. 16 ya, banyak ya? Iya, 244 desa dan kelurahan. Tapi populasinya? Populasinya, ya yang terbesar itu ada di daerah Balige. Balige ya? Iya, ada di daerah Balige. Nah, kita udah keliling ke beberapa daerah dan ya masih ada daerah-daerah yang memang harus infrastrukturnya sangat kurang ya. Jalanan masih rusak dan itu bisa ditempuh dalam 3-4 jam seperti itu. Nah, ini memang yang harus perlu dibenahi lagi gitu. Sehingga tugas kita kemarin itu saya udah turun juga ke wilayah-wilayah tersebut. Jadi kalau kita bicara dengan masyarakat setempat itu ada beberapa persoalan yang mereka hadapin ya. Pertama itu adalah mengenai pendistribusian pupuk subsidi. Ini yang selalu disampaikan bahwa subsidinya itu belum nyampe. Tapi itu kan nggak terkait dengan infrastruktur itu. Iya, tapi itu adalah artinya kita coba untuk belanja masalah ya. Jadi salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi gitu. Kalau kita bicara prioritas ke infrastruktur ini kan persoalan klasik ya sebenarnya ya. Iya, hampir di semua daerah di Indonesia itu kayak gitu, terutama daerah wilayah terpencil, pedesaan yang jauh dari kota gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, apakah dana desa itu juga sudah memberikan dampak juga sih ke industri di sana, desa sana? Kalau untuk di desanya sih sudah, tapi apakah itu maksimal? Saya yakin itu masih dalam tahap proses. Nah, ini yang seharusnya juga perlu kita benahi juga ya. Bagaimana perangkat desa itu dipersiapkan dalam menerima anggaran tersebut, dipersiapkan dalam menyusun apa yang harus dilakukan berkaitan dengan anggaran desa tersebut. Ini memang harus betul-betul dipersiapkan. Saya memang lihat beberapa kali kegiatan itu lebih kepada misalkan pembangunan jalan, pembangunan untuk di tingkatan desa, baru kemudian pembangunan bagaimana misalkan untuk kantor desa tersebut manfaatnya dan lain-lain. Tapi memang ini harus menjadi evaluasi kita bersama ya. Bagaimana penggunaan anggaran desa itu betul-betul mengena pada persoalan yang dialami. Sudah berdampak ekonomi nggak sih di sana? Ya, kalau saya lihat misalkan mereka dapat beras. Ya. Maksudnya dapat beras, padahal mereka sendiri adalah petani. Yang paling penting sebetulnya bagaimana menguatkan pertaniannya. Ya, betul, ya. Menguatkan pertanian. Aku yakin apakah masyarakat petani itu butuh beras? Ya, mungkin mereka tidak butuh. Tetapi bagaimana mereka supaya menjadi petani yang berhasil? Ya, itu saya rasa itu yang paling penting bagi mereka. Betul. Nah, sehingga ini yang harus nanti kita coba untuk evaluasi. Jadi infrastruktur harus mendorong pemberdayaan petani di situ ya. Iya. Jadi misalkan nih kalau kita kemarin ke daerah Natsau, ya kan jalanan kan rusak. Bagaimana mereka mau membawa hasil pertaniannya ke kota kalau jalanannya juga cukup tidak begitu bagus. Tidak layak. Baru kemudian mereka harus tempuh misalkan 3-4 jam. Harusnya cuma setengah jam. Belum lagi misalkan lampu di jalan itu tidak ada. Itu kan juga sangat mempengaruhi sekali sehingga mereka harus membatasi diri. Ya pagi mereka harus berangkat, baru kemudian pada saat ada pasar atau onan di sana, baru kemudian harus mereka mengejar waktu dengan waktu yang singkat mereka harus balik lagi ke wilayah tersebut. Nah, selain infrastruktur jalan ya, kalau infrastruktur untuk kelistrikan gimana di sana? Itu masih masalah juga. Penerangan itu sangat minim sekali. Apalagi internet ya? Sangat minim. Kalau internet seperti di Natsau itu malah ada pemancarnya. Saya lihat tuh. Tapi kan nggak rata. Gitu. Iya. Tapi memang yang jadi kendala adalah di saat penerangan jalan itu tidak ada sehingga ya saya yakin bahwa di sana semua masyarakat karena berkeluarga semua, karena saudara semua sehingga kejahatan-kejahatan itu masih kecil gitu. Tapi kalau itu terjadi itu kan sangat menyeramkan sekali. Karena kita ngelewatin lintasan itu aja, kita yang datang begitu,
ada ketakutan-ketakutan pastinya Ya, pasti, tiba-tiba orang iya, muncul ya, betul, iya. karena tidak ada penerangan Iya, gitu. iya. Jangankan di desa-desa, di jalan raya itu juga penerangannya sangat kurang ya. Jadi Kak Sire mau memprioritaskan juga untuk selain jalan juga kelistrikan juga penting ya? Iya, Nah, sangat itu kan- penting. Apalagi kalau Pak Luhut Panjaitan juga sudah menekankan bagaimana itu menjadi daerah pariwisata ya. Ya. Penerangan itu sangat penting sekali Ya, gitu. tenaga listrik itu penting banget itu. Iya, iya, iya. Pasti kan impact-nya juga ke pendidikan anak juga itu pastinya kalau kelistrikannya. Pasti. Kalau penerangan itu pasti dampaknya kemana-mana. Karena mereka juga akan bisa beraktivitas sampai malam. Mereka juga akan bisa beraktivitas lebih maksimal. Mereka juga akan bisa beraktivitas untuk lebih kreatif lagi. Iya, iya. Kalau tidak ada penerangan, ya mungkin mereka hanya pulang dari sawah, ya pulang udah istirahat. Iya, iya, iya. Gitu. Sekarang kalau kaitannya dengan pariwisata ini, infrastruktur dan pariwisata. Ini kan kawasan Danau Toba ya, jadi kan itu Iya. luas ya kalau nggak salah ya. Iya. Nggak cuma di danau sekitar, tapi mungkin kawasan support pendukungnya pasti ada kan. Iya, iya. Itu kan juga berkait dengan infrastruktur. Apakah akan jadi prioritas Kak Sire juga untuk mensupport kepariwisataan di Danau Toba ini? Iya, kaldera itu ada di Toba, ada Iya. di Sibisa. Pencanangan. Yang langsung itu ya? Iya, artinya pencanangan yang spot foto yang ada Pak Jokowi gitu Iya. ya. Dan ini yang akhirnya menjadi spot foto kan cukup banyak di sana. Tetapi memang kita harus mempersiapkan mental masyarakat kita untuk menerima pariwisata tersebut. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa misalkan kita lakukan sekaligus mengurangi tenaga kerja, tingkat pengangguran di sana. Contoh misalkan di Soposurung, tempatnya makamnya Sisingamangaraja. Prihatin sekali kita. Tidak ada misalkan guide yang bisa menjelaskan bagaimana itu proses makamnya Sisingamangaraja tersebut. Boru Lupian itu bagaimana, yang menceritakan sejarah itu nggak ada. Bagi saya, ini menjadi dari daerah yang prioritas. Karena apa? Itu sudah ada dan ada. Sisingamangaraja itu adalah salah satu pahlawan Indonesia. Betul. Kalau misalkan kita persiapkan guide di situ, baru kemudian kita persiapkan tempat itu lebih menarik lagi, itu sudah dapat menampung berapa orang yang akan bekerja di situ. Itu tingkat pengangguran, mengurangi tingkat pengangguran. Belum lagi misalkan spot-spot yang lain. Itu. Nah, jadi bagi kita pariwisata itu menjadi hal yang paling penting juga untuk daerah Toba, karena Toba itu menjadi destinasi. Apa saja masalah kepariwisataan di sekitar Danau Toba itu hasil pengamatan Kak Sire? Ya, pertama memang ya belum tertata ya, belum bersih. Baru kemudian tata bahasa yang harus disampaikan ini juga kan harus kita persiapkan. Betul, dilatih ya. Ya, baru kemudian sekolah pariwisata itu harus betul-betul mereka melihat bagaimana sebetulnya untuk menyapa tamu baik domestik maupun juga dari luar. Itu baru kemudian tempat-tempat gedung-gedung rumah-rumah adat itu harus ada yang misalkan yang menjelaskan apa arti cica, apa arti gorga rumah adat tersebut gitu. Itu akan harus ada yang jelasin. Selama ini Dan itu belum tergambar. Nah, kita keliling ke rumah-rumah adat yang memang sudah dibangun oleh pemerintah, belum ada yang memang orang yang khusus untuk pekerjakan untuk itu. Nah, itu kan udah bisa mengurangi tingkat pengangguran. Betul, ya. Kalau 3 rumah mereka bisa mempersiapkan diri. Belum lagi bagaimana misalkan bis-bis pariwisata dipersiapkan untuk masuk ke desa-desa tertentu yang memang rumah-rumahnya itu ada. Ya, atau misalkan tempat-tempat sejarah itu. Nah, contoh misalkan di Sibisa. Sibisa itu ada namanya Mual Simatanyari. Mual Simatanyari ini pemberian dari Manurung ke Raja Tambun, misalkan begitu. Nah, siapa orang yang bisa menjelaskan itu? Hubungan emosional antara Manurung dengan si Raja Tambun, misalkan seperti itu. Wah, luar biasa deh. Ya, jadi kalau kita berani aneh ya, kalau Kak Sire terpilih menjadi kepala daerah di sana, itu kan dilakukan ya Kak Sire? Itu pasti. Prioritas nggak? Iya, karena itu adalah pertama kita bisa mengurangi angka pengangguran di Toba. Yang kedua, itu memang sejarah. Karena memang ada hubungan antara kaitan dengan marga-marga tersebut. Dan itu banyak, bukan hanya di situ. Dan itu banyak.
Itu. Jadi kita kalau dikaitkan dengan program kedua ini kan ekonomi lokal tuh. Jadi bisa menaikkan ekonomi lokal juga ya sebenarnya. Ya, pasti bisa. Karena kepariwisataan pasti kan menimbulkan dampak yang iya. merchandise kayak apa kayak macam-macam seperti itu. Iya. Apakah di sana gimana kondisinya sih? Saya ketemu kemarin itu di daerah Uluan ya. Itu mereka adalah penenun. Bagaimana misalkan penenun ulos itu bisa lebih kreatif lagi, mungkin bukan hanya ulos, tapi bisa dibuat sebuah tas, atau misalkan dikreasikan sebagai souvenir atau ornamen yang lain, atau misalkan jadi sarung bangku, ya, meja, atau apalah gitu, dan cukup banyak sebetulnya. Dan saya lihat itu potensi luar biasa, banyak yang bisa kita gerakkan. Belum lagi nanti misalkan kalau selama ini ya mereka hanya bisa membuat ulosi tersebut, penenun itu, baru habis itu diberikan kepada yang pemodal. Tapi bagaimana mereka menciptakan produk sendiri dari hasil tenunannya. Ya ini masih bicara ekonomi lokal ya. Iya. Pariwisata kan memberikan dampak ke ekonomi lokal, tapi juga tadi kan seperti dibahas soal pupuk ya. Kita bicara pertanian itu kan. Oke. Pemberdayaan itu Toba Namora ya. Toba Namora itu harus kaya. Berarti pertaniannya. Ya karena di sana kan penduduknya masih banyak yang bertani ya. Iya. Dibandingkan sektor yang lain begitu. Iya benar. Peternakan juga ada kan ternakan babi kan banyak di sana. Tapi tanah yang masih luas itu kan petani itu masih banyak lain perkebunan ya mestinya ya. Iya, ya memang. Apa aja masalah di situ pertanian di sana? Kalau kita kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan orang tua kita yang di sana dan anak-anak mudanya, yaitu pendistribusian pupuk ya. Kenapa itu, Pak? Sampai saat ini ya mungkin sistem pendistribusiannya itu belum merata, atau mungkin yang harus dijangkau itu adalah itu bisa sampai kepada petani tersebut. Ini kan syarat-syarat yang harus mendapatkan pupuk subsidi itu juga kan ada cukup banyak ya, sehingga masyarakat kita ini kan tidak terbiasa untuk memenuhi syarat tersebut. Nah, ini mungkin yang menjadi tugas dari desa itu untuk memastikan ketersediaan pupuk yang ada di desa tersebut. Halangannya apa selama ini dari belanja masalah di sana? Kalau mereka bilang nggak ada pupuknya. Nggak ada? Nggak ada. Mereka nggak tahu di mana pupuknya. Jadi bukan persoalan mereka nggak punya duit, mereka punya duit. Tapi tidak ada. Barangnya tidak ada. Itu yang mereka bilang. Nah, sehingga kita sampaikan kemarin bagaimana mulai memaksimalkan pupuk-pupuk organik. Ya kami nggak ngerti, harus ada pelajaran sendiri gitu. Nah makanya kemarin kita coba juga menghubungin jaringan-jaringan yang lain bagaimana memanfaatkan mengolah pupuk menjadi pupuk organik ya. Karena di sana kan cukup banyak tuh bahan-bahannya yang bisa untuk diolah. Gitu. Tapi kan pupuk organik itu nggak bisa diproduksi secara massal dalam waktu cepat. Ya itu, ya sehingga butuh proses ya, butuh proses yang memang mereka masyarakat kita juga orang tua kita juga itu harus juga mempersiapkan alternatif. Sehingga mereka bilang jagung yang harusnya ada 2 bongkol ya 1 bongkol aja pun nggak bisa tumbuh dengan bagus. Nah kalau hasil pertaniannya sudah nggak bagus, mereka harus makan apa lagi? Itu begitu juga dengan tanaman padi dan juga yang lain-lain gitu. Berkaitan dengan fenomena Gen Z ya. Pasti di sana banyak dong anak-anak muda yang kita sebut Gen Z lah, anak umur 20-an itu kan mereka juga di tempat lain secara umum ini kan mereka punya 2 masalah sebenarnya. Pertama adalah soal pendidikan, ya karena terakhir dari survei kemarin kan ada 10 juta kurang lebih Gen Z itu tidak terlatih, tidak terdidik. Yang kedua tidak bekerja. Apakah di sana juga seperti itu ada gitu? Ya orang dan Batak. Cara menanganinya gimana kayak gitu nantinya gitu kalau. Nah orang Batak menarik, Mas. Menariknya itu begini. Anak koki doh amoraun dia. Anakku itu adalah hartaku. Oh, gitu. Sehingga orang tua boleh rumahnya jelek, udah rusak. Yang penting anaknya sekolah. Yang penting anaknya jenderal. Yang penting anaknya sekolah tinggi-tinggi. Anak koki doh apapun akan dia lakukan supaya anaknya semua sekolah. Jadi kalau kita tanya bahwa apakah orang Batak banyak akademisi? Banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Dan memang anak itu menjadi harta yang paling utama. Kalau ibu saya dulu ya ceritanya, ibu saya itu kita itu makan ikan asin di tangan kanan, singkong di tangan kiri. Jadi itu makan dulu, baru habis itu kita baru makan nasi sama lauk.
kalau kita bilang supaya mengurangi jatah nasi dan ikan. Itu lah, tapi itu support orang tua saya, bapak dan mama saya, bagaimana supaya anaknya semua sekolah. Makanya Ma boleh kuliah, yang penting negeri. Pergilah semua itu ke Papua, ke daerah-daerah terpencil, yang penting bisa masuk kuliah negeri. Nah itu, jadi itu contoh. Apakah masih banyak sekali orang tua yang anaknya juga udah di sini udah berpangkat dan lain-lain. Mana mau itu ibu itu misalkan rumahnya diperbaiki, belum tentu ada yang mau. Oh, gitu, setelah ya? Sekarang misalkan anak-anaknya maulah orang tuanya untuk rumahnya diperbaiki. Itu karena dia langsung berpikir bahwa ya lebih baik rumahku ini jelek begini, yang penting kalian semua sekolah. Kalau untuk anak-anak muda ya, kita kan beberapa kali itu ketemu dengan anak-anak muda. Sebetulnya mereka banyak yang pengen punya aktivitas ya. Ada petani muda itu kemarin diskusinya tentang pupuk. Tapi kalau di kota mereka itu sebetulnya ingin ada pelatihan-pelatihan ya, terutama bagaimana misalkan media sosial itu bisa menjadi alat mereka untuk bertransformasi, atau misalkan bagaimana mereka juga bisa untuk punya alat produksi yang bisa mereka kelola untuk di daerah kota. Jadi kalau misalkan kita bilang bahwa itu menjadi daerah pariwisata, bentuk pelatihan-pelatihan yang perlu dikembangkan di sana. Tapi saya yakin anak-anak muda orang Batak itu sebetulnya cukup kreatif ya, cukup kreatif. Tinggal tangguh. Bagaimana kita mengkonsolidasikannya itu. Dan tangguh. Iya, dan tangguh. Bagaimana kita mengkonsolidasikannya itu. Sehingga bagi saya sangat lebih mudah lah saya untuk mengajak anak-anak muda di sana. Ayo, apa yang kamu mampu kita support. Nah, selama ini mereka sudah diakomodasi nggak sih itunya di sana oleh incumbent sekarang? Saya kurang tahu, tapi mungkin sudah sebagian atau mungkin masih banyak juga yang belum tersentuh. Karena tipikal orang Batak itu kan merantau. Oh iya. Itu. Ya. Ya, ini kan kalau di ini apa ya, Tubana Hubas nih ya. Ini ada pembangunan infrastruktur dan teknologi. Tadi infrastruktur sudah kita bicarakan di depan ya. Terkait dengan wilayah-wilayah pedesaan. Kalau di perkotaan apa nih infrastruktur yang ingin dikembangkan lagi? Ya. Kalau kita sih misalkan melihat nih rumah sakit ya, pelayanan kesehatan ya. Rumah sakit itu di sana yang sangat minim fasilitasnya, sehingga kalau rakyat kita itu sakit agak lebih berat, maka kan mereka harus dibawa ke Medan atau ke Siantar. Oh, lama itu ya. Sementara perjalanan dari Toba ke sana itu bisa memakan waktu 5 jam. Nah di sini yang akan sangat membahayakan. Ini juga bagian dari concern saya, karena di Jakarta juga saya lebih sering itu mengadvokasi pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Nah ini saya rasa menjadi kendala juga. Bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik itu puskesmas maupun juga rumah sakitnya, fasilitasnya harus ditambah lagi. Tipenya itu harus dinaikkan lagi, sehingga tidak harus menunggu pasien dibawa ke luar dari Toba, karena butuh perjalanan yang cukup panjang dan juga butuh waktu yang cukup panjang. Sementara sakit sudah tidak bisa lagi ditunda lagi. Nah ini ada beberapa kejadian akhirnya meninggal di tengah jalan. Ngomong-ngomong, kalau untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang berkaitan dengan kesehatan, gimana caranya akan dikembangkan itu? Nah kalau biar kemarin masyarakat terpencil bisa mengakses proses kesehatan cepat gitu. Puskesmas itu yang harus dibenahi. Pelayanan kesehatan itu contoh misalkan kan ada bidan. Nah bidan kita ini kan bisa kita lebih maksimalkan. Satu desa misalkan satu bidan, atau satu kecamatan ada bidan yang mudah diakses oleh masyarakat kita. Dan dia, kalau dulu kita di kampung kan ada namanya mantri ya, dia ngurusin banyak hal. Nah untuk saat ini ya bidan harus dimaksimalkan itu, karena itu yang ada saat ini. Untuk bagaimana misalkan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak di saat mereka sakit. Ada bidan yang... Tapi kan persoalan SDM kesehatan itu kan jadi masalah nasional sekarang ya. Iya, sangat. Kita kekurangan dokter, kekurangan perawat. Ya. Terus gimana ngatasinya di sana nanti? Ya, kalau saya lihat sih sekolah-sekolah itu juga harus ditambah lagi ya, untuk berkaitan dengan perawat ya, sekolah perawat atau sekolah bidan. Dan ini harus menjadi masalah serius dari pemerintahan provinsi. Karena tidak bisa hanya ditanganin oleh kabupaten kota saja. Karena menyangkut anggaran itu. Ya, dan juga itu kan bisa kerjasama dengan swasta, dengan BUMN yang ada.
contoh misalkan ada Inalum kan di sana. Ya. Bagaimana konsentrasi kita untuk menanganin pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Toba. Kalau nggak salah kan, kalau masalah kesehatannya adalah masalah penempatan SDM. Ya. Betul nggak? Ya, bisa jadi. Karena mungkin orang melihat bahwa kalau ditempatkan ke Natsau jauh sekali, kalau ditempatkan ke Balige lebih dekat gitu. Nah, ini tinggal persoalan bagaimana kita mengatur regulasinya ya. Iya. Gitu. Padahal itu kan penting untuk masyarakat terpencil desa, untuk masalah kesehatan yang setara dengan masyarakat di kota. Iya, Kan ini kita bicara soal keadilan gitu. Ya, benar Iya, masih gitu. iya kan? Jadi ini kan menjadi concern Kak Seri juga nanti mestinya ya. Oh, sangat. Karena bagi saya prinsipnya rakyat yang sehat pasti daerahnya kuat. Ya. Kalau rakyatnya nggak sehat, lalu gimana cara kita membangun ekonominya? Itu toh. Secara umum masalah kesehatan di Toba itu apa sih? Kalau saya lihat sih kemarin ya dari kita ngobrol-ngobrol itu katarak ya. Katarak. Katarak itu cukup banyak ya. Terus kemudian ya mungkin karena ke sawah ya, tunduk ya. Baru kemudian sama bagaimana misalkan yang lain-lain sih saya belum begitu banyak untuk lihat ya. Tapi kalau katarak itu saya lihat hampir semua titik itu ada yang rata. Katarak gitu. Makanya saya lihat mungkin karena tunduk harus jadi dia harus tegak lagi dan itu mungkin pengaruh ya. Ya. Kemungkinan ya, saya juga masih belum cek. Ya, oke, saya coba. Kita ngelangkah ke Toba Namora. Tapi saya pengen tahu konsepnya Kak Seri ini, rencana Kak Seri ini untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Iya, Toba Mora ini kan kaya ya. Iya. Jadi bagaimana menciptakan Toba itu menjadi mampu secara ekonomi, berkualitas secara ekonomi. Karena kalau ekonominya kuat, pasti dianya akan lebih sehat, akan lebih produktif, ya kan, untuk menjaga Toba itu sendiri. Persoalannya how to-nya gimana gitu? Iya, sehingga penguatan ekonominya yang memang harus kita, makanya tadi kalau kita bicara berapa sih tingkat penganggurannya, kebutuhannya apa, berapa sih sebetulnya kebutuhan pupuknya, berapa sih sebetulnya kebutuhan alat untuk pertaniannya, ini yang kan harus kita lakukan lagi. Sehingga di saat mereka terpenuhi kebutuhannya, ku yakin mereka juga akan bisa memaksimalkan itu. Ya, itu kan di sektor pertanian, kan banyak sektor yang lain. Ya, ada pariwisata, kemudian perkebunan juga. Nah, ini memang yang menjadi pariwisata yang kita lihat itu kan ada namanya di sana itu ada rumah menjadi untuk pemukiman tamu-tamu gitu. Tetapi kan itu belum maksimal ya. Bagaimana penataannya, baru kemudian bagaimana misalkan fasilitas yang diberikan kepada tamu yang akan menginap gitu. Ini yang harus diperbaiki lagi, dibenahi lagi. Karena kita pernah kemarin itu wisata leluhur si Raja Tambun di Sibisa, kita nginap di rumah-rumah warga gitu. Nah, ada yang langsung misalkan ya bikin harganya nggak sama semua. Nah, ini kan harus dikelola oleh desa nanti ya. Manajemennya harus dikelola oleh desa, apakah namanya terserah mau namanya koperasi atau komunitas apa, tapi itu harus dikelola oleh desa. Sehingga ada kesamaan bagaimana melayanin tata keramanya, menyapa, dan juga fasilitas yang akan digunakan, dan harganya juga harus sama gitu. Ya. Nah, ini memang harus dibenahi. Fasilitasnya juga harus standar. Iya. Dan itu kan banyak ya, gitu. Karena banyak daerah-daerah yang menjadi daerah destinasi. Tapi ngomong-ngomong, mestinya kalau belum sentuh masalah perikanan, berarti kan Danau Toba itu kan kaya dengan isi danau itu kan. Apa rencananya itu untuk perikanan ini, kan kaya banget tuh di situ. Iya. Kalau saya sih masih mencoba untuk memperdalam lagi ya, karena ini masih dalam kajian kita semua. Tapi memang banyak ada ikan pora-pora yang akhirnya hilang, dan sekarang mereka bilang ada tuh ikan merah. Itu ikan merah itu bisa memakan ikan yang lainnya gitu. Karnivora ya. Dan bagaimana membasmi ikan tersebut itu yang belum kita jangkau sampai ke situ. Tapi kemarin sempat diskusi dan saya belum lihat model ikan itu bagaimana. Tapi mereka bilang bahwa ikan itu berbahaya sekali dan berkembang biaknya cukup cepat gitu. Nah, sehingga dia bisa memakan ikan-ikan yang lainnya. Terus cara meningkatkan, memberdayakan nelayan di danau itu kan juga penting sebenarnya. Iya, sangat. Ada program untuk ke sana nggak itu?
Pastinya ada, Mas. Kita juga sedang mempersiapkan itu. Program-program berkaitan dengan ini ya. Perikanan ya, peternakan juga pembudayaan ikan di situ kan ya. Karena kan namanya Danau Toba itu kan luas sekali kawasannya ya. Orang Batak itu kan hobi makan ikan mas di arsik. Dan itu memang bagian dari ya salah satu kewajiban juga ya, ada ikan mas, ternaknya ada babi, ya kan. Baru kemudian bagaimana kita juga mempersiapkan peternakan dan juga perikanan kita ke sana. Ada program nggak misalkan meningkatkan kualitas perikanan di sana? Pasti ada. Meningkatkan nilainya, value-nya biar lebih tinggi, karena menyangkut ke pariwisata juga kan itu nantinya. Iya benar, pasti ada mas. Karena memang itu kan menjadi bagian yang terpenting, terutama berkaitan dengan adat istiadat, itu penting sekali. Integral di situ masalahnya. Punya spesifik nggak satu contohnya apa yang ingin dikembangkan di sektor perikanan di Danau Toba ini? Karena kan Danau Toba itu kan dikuasai oleh air sebenarnya kan, itu kan sumber potensi sumber daya yang tak terbatas di situ. Dari airnya, dari isi makhluk hidupnya di situ. Kalau kemarin sih masih kita lihat itu banyaknya enceng gondok ya di tepi-tepi tersebut ya. Jadi dan ada beberapa tambak-tambak ikan. Nah, saya rasa ini yang memang harus dibenahi PR itu ya. Iya, tugas penting juga buat kita. Sebenarnya Danau Toba itu cukup kaya. Apalagi berkaitan pariwisata. Misalkan kita bikin tuh kapal seperti kapal pesiar itu ya, tapi untuk dinner, makan malam gitu kan ya, keliling 1 jam muter balik. Mimpi kita bersama. Ya semoga terwujud nih. Ya ngomong-ngomong kita bicara soal pemerintahan nih. Ini kan semboyannya pengen membangun pemerintahan transparan dan inklusif ya. Itu konsepnya gimana ya, Dek? Aplikasinya gimana ini? Ya, pastinya kalau kita bicara transparan kan berarti zero korupsi gitu ya. Ya, pasti itu cita-cita semua banyak orang. Bagaimana menciptakan pemerintahan yang transparan. Nah, rakyat kita ini kan harus mulai kita ajak untuk sama-sama melakukan pengawasan. Pengawasan itu bukan hanya dilakukan oleh legislatif saja, tetapi rakyat juga harus ikut juga mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga yang perlu misalkan apa yang menjadi hak rakyat, infrastrukturnya maupun juga fasilitasnya, itu mereka harus ketahui berapa sebetulnya anggaran yang perlu dipersiapkan untuk itu. Oh, selama ini belum transparan, jadi saya yakin sudah, tetapi bagaimana rakyat kita itu diajak untuk ikut terlibat, berpartisipasi. Berpartisipasi. Itu pernah juga kan kita alami di DKI Jakarta. Betul. Bagaimana kita ikut mengawasi, anggaran ini sekian gitu. Terus kemudian kita ikut mengawasinya. Bagaimana penanganan banjir. Jadi terus kemudian kita ikut semua terlibat. Nah, saya rasa semua rakyat pasti menginginkan semua itu transparan. Kita sekarang ngomong kontestasinya ini ke step berikutnya ini. Kalau program mungkin kurang lebih ini ya. Kalau kita bicara kontestasi Pilkada 2024 itu agak lain dibandingkan pilkada sebelumnya nih, karena masih ada bau-bau Pilpres 2024 nih. Apalagi kan KSR dari partai yang dalam tanda kutip dirugikan gitu. Gimana ngatasinya itu? Semua banyak orang mengatakan bahwa rakyat kita sudah pragmatis. Tapi saya mau katakan, rakyat kita masih baik-baik saja. Kita yang menciptakan situasi itu, sehingga kita yang harus melakukan perubahan itu. Bagaimana caranya? Kita harus bicara dan berdialog dengan masyarakat kita. Apakah proses pragmatis yang sudah dilakukan kemarin pada saat Pilpres sudah membuahkan hasil? Ini kan harus kita ajak dialog. Ada apa sebenarnya yang menjadi persoalan? Sehingga saya masih yakin bahwa perubahan itu masih bisa kita lakukan. Walaupun waktu kemarin kita baru 14 Februari, yang saat ini kita harus menghadapinya di bulan Agustus ya, September nanti. Gitu. Apakah masih ada waktu kita akan merubah? Masih ada. Karena kita harus berdialog secepatnya. Kemarin saya coba ketemu dengan pimpinan gereja. Saya bilang, gereja harus terlibat di dalamnya. Gereja harus terlibat. Bersama dengan partai politik atau bersama dengan yang lain, ayo nih. Apa yang harus kita berikan kepada masyarakat untuk merubah bahwa masyarakat kita bukanlah yang disebut dengan pragmatis tersebut. Ya kira-kira kan kalau kita bicara konstelasi politik di Provinsi Sumatera Utara ini kan pengaruh Jakarta itu kuat banget nih sekarang nih. Sangat, ya kan? Sangat. Kalau di sana gimana? Iya pasti. Ada nurun nggak sih ke sana gitu?
Sangat pasti itu pasti menurun ya, Iya. apalagi konstelasinya kan ada mau jadi gubernur, Iya. terus kemudian menjadi kepala daerah kabupaten kota, pasti sangat saling beririsan. Iya. Gitu. Tetapi bentuk koalisi-koalisi itu kan bisa berubah di lapangan. Dinamis ya. Iya, cukup dinamis, ya kan. Di lapangan itu kan berbeda, kekuatannya beda, gitu. Tapi apakah misalkan ada juga yang satu garis? Pasti ada. Berarti Kak Sere siap dong kalau menghadapi salah satu kandidat yang membawa nama presiden. Karena kan nama presiden sekarang ini kan sangat berpengaruh di sana. Iya, bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Toba dan juga Pak Luhut Panjaitan terhadap Toba itu dalam rangka persiapan pariwisata, kita harus apresiasi. Ya. Dan itu sangat diapresiasi oleh masyarakat Toba, perubahan-perubahan itu dan banyak lagi gitu ya. Tapi dalam hal pilpres, berpengaruh pilpres kemudian berkaitan dengan pilkada, saya rasa politik ini cukup dinamis. Dan masyarakat kita saya rasa cukup cerdas melihat persoalan ini. Ya. Sehingga yang perlu dilakukan ada dialog. Ya. Itu perlu kita uji nanti. Yes, pilkada, oke. Ya. Maka hipotesisnya itu bisa kita buktikan gitu ya. Tapi semoga bisa lah ya. Karena itu bagian dari pendidikan politik kita juga. Iya, kekuatan-kekuatan partai yang ada di Toba juga kan harus diajak semua berdialog. Iya. Ya, pasti semua punya keinginan yang sama, punya kerinduan yang sama untuk membenahi Toba yang lebih baik. Tantangan terbesar apa sih menjadi kepala daerah kalau menjadi kepala daerah di Kabupaten Toba itu? Tantangan terbesar. Secara kultural, secara politik, sosial. Ya, mungkin pertama apa ya? Saya belum lihat ya tantangan yang terbesarnya. Karena saya senang aja melakukan dialog-dialog ya dengan orang tua saya yang di sana itu, dan cukup terbuka ceritanya. Bahkan kita beberapa kali pertemuannya itu di Kedai Tua sambil ngobrol-ngobrol begitu. Jadi mereka cerita dan saya belum bisa membuat sebuah kesimpulan itu menjadi tantangan, tapi memang ya bentuk dialog yang saya lakukan itu membuat mereka juga curhat, bahkan cerita sampai kencang-kencang gitu ya selepasnya. Iya, tapi kita harus batasi karena kan ada ini. Jadi tapi cukup terbuka ya. Ya, ini kan pengumuman secara definitif ya. Kalau kepala daerah itu kan masih bulan Agustus ya. Iya. Kalau Kak Sri pribadi lebih serak kemana? Jadi orang nomor 1 atau orang nomor 2? Nah, pertanyaannya menantang nih. Kalau ditanya bahwa prioritasnya mana gitu ya, saja. Mau jadi orang nomor 1 dong. Peluangnya gimana? Ya itu yang harus kita persiapkan. dulu Pulangnya ya. itu kan harus betul-betul mempersiapkannya di daerahnya. Saya sudah melakukan apa? Saya sudah berkomunikasi dengan siapa? Dialog yang sudah saya lakukan apa? Tapi kalau saya hanya di Jakarta terus kemudian mimpinya tinggi, ya nggak jadi apa-apa. Iya. Mau jadi nomor 2, nomor 3 juga nggak jadi apa-apa gitu. Tetapi kalau mimpi kita di nomor 1, ya berarti kerja-kerja kita harus lebih maksimal lagi untuk kita lakukan di sana. Kan sebagai penantang nih. Ya, sebagai penantang. Pasti komentar terberatnya adalah petahana, incumbent. Iya. Ada strategi apa itu gitu? Petahana itu kan bisa jadi kawan. Oh iya betul. Iya toh? Kalau bisa dirangkul. Iya, kalau bisa menjadi kawan, kenapa tidak? Kalau tidak bisa ya kita harus fight. Ya kenapa harus kita cengeng dengan situasi itu? Tapi selama kita bisa lakukan dialog dengan petahana, kenapa tidak? Artinya kan toh juga niat kita kan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Menjadi parhobas di Toba. Parhobas itu pelayan. Kita itu mau jadi pelayan, mau jadi parhobas. Banyak orang bilang, ya ngapain bikin kegiatan sosial kau buang-buang duit. Saya bilang saya nggak buang duit di sana. Kalaupun saya lakukan kegiatan sosial di Toba, itu untuk rakyat Toba. Saya senang, itu keluarga. Dan puji Tuhan teman-teman juga semua antusias untuk memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan untuk Toba. Jadi kalau sekarang misalkan alat peraga kita dari ujungnya si Borong-Borong kemudian ke Ajibata, itu akhirnya membuat orang ceria, membuat orang tersenyum, itu kan sudah obat. Betul, mereka lihat balionya senyum ya itu obat toh. Tapi coba saya cemberut senyumnya nih. Kalau saya cemberut, pasti Bapak nggak suka lihatnya kan. Nah tapi kalau saya senyum, pasti kita senyum toh. Nah itu udah obat lah. Nah artinya membuat orang senang melihat kita, bukan hanya sekedar gambar,
Tapi orang yakin bahwa bisa berkomunikasi. Ada energi. Ya, nomor HP kita cantumkan di sini. Iya. Banyak sekali yang nanya. Yang masuk ya. Ya, banyak sekali yang berkomunikasi, banyak sekali yang mereka tanya dan saya jawab semua pesan-pesan itu. Dan kita senang berkomunikasi karena saya manggil, "Oh, Bapak," gitu. "Enggak, aku ini Manur." "Oh, tulangku," gitu. "Oh, enggak ini." "Oh, iya, Amang," gitu. Jadi saya senang. Tapi dinamika dari partai Kak Seri sendiri gimana? Kan saya dengar calonnya nggak hanya Kak Seri ini yang maju, yang mendaftar dari di sana juga ada gitu kan. Hebat kan PDI Perjuangan. Iya. Demokratisasi itu terbangun dan terbentuk. Ada sekitar 12 calon. Mungkin lebih dari 12 calon, tapi yang saya lihat ada 12 calon. Di luar petahana. Ya, di luar petahana ada 12 calon. Banyak ya? Ya, banyak. Dan ini sangat luar biasa. PDI Perjuangan itu bisa melakukan penjaringan terhadap 12 calon. Kita sudah wawancara, baru kemudian nanti untuk tahap berikutnya, nanti dilihat lagi hasil surveinya bagaimana. Gitu, hasil kerja-kerja surveinya bagaimana. Ngomong surveinya gimana Kak Seri? Belum, nanti. Karena baru dilakukan mungkin sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli. Ya. Menjelang ini ya, penetapan ya. Iya, bulan Juli, baru kemudian nanti dari hasil survei itu, baru dilakukan lagi nanti penjaringan ya. Iya. Oleh DPP atau DPD, ya DPD atau DPP. Gitu. Ya, ini closing statement nih, apa yang ingin disampaikan Kak Seri terkait dengan rencana maju sebagai bakal calon kepala daerah di Kabupaten Toba, Sumatera Utara? Oke, proses pilkada saat ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Toba, dalam memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Sehingga proses ini harus benar-benar dipahami siapa calon pemimpin yang sebenarnya akan memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan rakyat. Jangan salah memilih. Kehadiran saya sebagai perempuan, kehadiran saya juga sebagai aktivis perempuan ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Toba. Untuk seluruh bapak saya, opung saya, ito saya, eda saya yang berada secara khusus yang berada di Toba dan juga mereka yang berada di perantauan, mari kita berkontribusi untuk Toba, memberikan usulan-usulan untuk Toba supaya Toba yang kita cita-citakan, Toba yang kita rindukan itu bisa menjadi Toba yang lebih baik dan berkilau. Toba Nature, Jala Nasere. Ya, tadi perbincangan petisi Brawijaya dengan Sreida Tambunan, salah seorang bakal calon kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, kita doakan bersama semoga perjuangan beliau di internal partainya sendiri bisa dilewati dan kemudian masa tetap kedua dia harus berjuang di daerah pemilihannya. Nah, tapi yang jelas dari pembicaraan tadi, saya melihat ada sebuah semangat yang dari hati untuk melayani masyarakat. Semoga menjadi bekal yang beliau untuk maju terus menangkan kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Tetap semangat.